Halo guys, ketemu lagi pada tutorial kali ini. Kalinya mungkin ini sangat simpel karena more atau boutnya itu hanya ada 4 ya guys. 4 di bagian atas ditambah 2 itu di bagian bawah tabung tinta. Jadi nggak ribet, nggak begitu ribet menurut saya, sangat simpel. Setelah pelepasan more atau bautnya selesai, setelah itu kita tinggal mengangkat bagian casingnya itu ya. Kita angkat ke atas. Di sini ada penguncinya. Nah, kita angkat ke atas saja. Jadi penampakan dalamnya seperti ini. Ya. Kenapa kita harus buka? Karena bagian cheese-nya harus kita kuras, harus kita bersihkan karena tinta bawaannya itu berpengaruh pada hasil. Jadi kalau Anda ingin hasilnya maksimal, cepat selesai, ya harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Tapi kalau Anda orangnya sabar ya nggak usah lah. Anda kuras di bagian cheese-nya, Anda tinggal deep cleaning dulu. Nanti tintanya akan normal, tapi itu akan membuang waktu yang begitu lama. Jadi kita harus melepas cheese-nya ini ya. Karena di dalam cheese itu ada tinta bawaan yang bermasalah.
ya. Kita kuras terlebih dahulu. Yang pertama di bagian tabungnya. Bagian tabungnya harus keadaan bersih ya. Paling enggak tinta itu ada cuman sedikit dalam arti sudah dibersihkan tapi tidak mau hilang ya. Oke. Caranya kita hanya menggunakan suntikan ya. Memakai suntikan seperti ini. Jadi kita sedot menggunakan suntikan agar tintanya cepat habis. Nggak berluber kemana-mana. Usahakan tinta nanti sampai habis ya, sampai kita sedot sudah tidak mau naik lagi. Setelah itu kita akan kasih air mineral untuk menghabiskan atau membersihkan endapan-endapan tinta di dalam tabung infus. Oke, setelah itu kita bersihkan dulu di bagian disnya yang menggunakan suntikan. Seperti ini, kita tancapkan saja, kita tarik, maka tinta akan keluar dan masuk ke dalam suntikan. Ini harus bersih ya, seperti ini sampai kosong ya. Oke, setelah itu kita akan tampakkan bagian tabung tintanya ya. Seperti ini ya. Dia sudah habis ya, tinggal endapan sedikit di dalam tabung tinta. Ya, bagaimana cara membersihkan endapan? Kita sediakan air mineral ya guys. Yang air bersih kita masukkan saja di bagian tabung tintanya. Maka endapan itu akan mencair ya. Kita kocok terlebih dahulu agar bersih. Untuk airnya tidak perlu banyak. Anda bisa mengira-ngira setidaknya bisa mencairkan endapan-endapan tinta pada tabung infusnya ya. Setelah itu kita sedot kembali agar tadi air mineralnya itu bisa masuk ke dalam dish ya, dishnya sampai nanti kelihatan putih ya bagian airnya. Berarti sudah mulai bersih nantinya. Ini masih proses untuk endapan tinta, jadi warnanya masih hitam. Kita ulangi lagi ya, seperti ini. Kita tarik terus. Nah, ini tintanya sudah habis, sudah bersih. Setelah itu kita kasih air lagi ya guys di dalam tabungnya. Setelah itu kita sedot kembali sampai air putihnya itu mengalir di dalam cis dari printer tersebut. Nah, ini sudah kelihatan putih, berarti ini sudah bersih. Jadi endapan-endapan sisa tinta yang mengakibatkan hasil cetak jelek itu sudah keluar saat kita sedot menggunakan suntikan tersebut. Kita harus menyedotnya sampai habis ya di tabung agar air mineral itu tidak tercampur pada tinta yang baru. Nah, seperti ini. Seminim mungkin ya. Jangan Anda sisakan, seminimal mungkin air itu sudah habis, nggak perlu kering. Yang penting kadar airnya itu sudah hilang. Oke, sudah bersih. Untuk keadaan tabung tintanya kita usahakan juga kelihatan bersih ya guys, seperti ini. Jadi untuk tabung tintanya sudah bersih. Ini kita tinggal mengisi menggunakan tinta Solje ya. Ini saya tidak endorse karena tadi saya juga beli ya, tidak dikasih. Saya hanya mencobanya. Kalau teman-teman mau mencobanya ya silahkan.
dengan menggunakan seperti ini. Cukup mudah untuk menutupnya. Jadi kita dapat ilmu cara membuka casing dan cara menguras tinta. Jadi ada dua ilmu yang kita dapat pada tutorial kali ini. Gak cuman menguras tintanya saja atau mengganti tintanya ya. Jadi ada dua ilmu yang kita serap pada tutorial kali ini. Setelah itu kita baut kembali di bagian tabung ya. Ini bagian bawah tabungnya tadi. Kita baut kembali. Setelah itu nanti bagian printer-printer juga kita baut. Ini kita lepas terlebih dahulu ya guys, untuk memasang casing dari tabung infus tersebut. Saat memasangnya harus sampai ada bunyi klik ya di bagian pengunci bawahnya. Setelah itu kita tutup kembali bagian tintanya agar tidak luber keluar. Oke, setelah itu kita mur atau baut kembali di bagian casing tabung tinta tersebut.
Oke, setelah itu kita baut di bagian casing atasnya. Nah, ini sudah langkah terakhir. Setelah ini kita akan coba cek nozzle ya, atau cetakan dasar dari printer tersebut. Jadi kita coba nozzle check, sudah kita nyalakan. Ini untuk cetak nozzle checknya ya guys, menggunakan komputer. Apakah tintanya sudah keluar semuanya dengan maksimal atau harus kita deep cleaning terlebih dahulu. Karena tadi kita sudah menyedotnya ke dalam disk, maka hasilnya mestinya sudah maksimal. Ini saya perjelas dulu. Nah, hasilnya sudah keluar maksimal ya. Tidak ada yang lubang atau bergaris. Artinya tintanya itu efisien keluar semuanya. Setelah itu kita akan coba untuk cetak gambar ya guys. Untuk seri printer Epson, saya sarankan pada saat cetak gambar itu menggunakan settingan height, tinggi, atau base photo. Di situ banyak pilihannya. Karena apa? Nanti tintanya itu keluarnya dengan maksimal. Gak cuman cetakan standar. Malah akan membuat hasil dari printnya tidak tajam. Seperti ini. Oke, sekian ya tutorial kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.